Shalom, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Anggrani dari Prodi Teologi dengan mata kuliah Homiletika 2. Di sini saya akan khotbah dengan judul Kasih Allah kepada anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang menata di atas kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu, atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Kasih Allah kepada anak-anak, dengan ayat Alkitabnya diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pertama-tama kita akan melihat latar belakang dari kitab Markus, yaitu Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang pemulaan Injil tentang Yesus. Dengan suara bulat, gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Tujuannya ialah memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlukan, mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus, Tuhan mereka. Banyak orang yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus untuk dijamah. Mereka menyadari bahwa jamahan Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan dan berkat bagi anak-anaknya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang menghalangi kehendak mereka dan melarang mereka untuk menjumpai Tuhan Yesus. Larangan para murid kemungkinan karena berpikir konsentrasi Tuhan Yesus akan terganggu. Selain itu, pemikiran para murid juga mempengaruhi oleh tradisi agama Yahudi yang menganggap anak-anak itu tidak diperlukan dan tidak memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Pemahaman inilah yang ingin diubah oleh Tuhan Yesus, sehingga ia marah melihat perlakuan murid-murid terhadap anak-anak itu. Tuhan Yesus marah karena perlakuan murid-murid Tuhan Yesus terhadap anak-anak itu, melarang mereka mendatangi Tuhan Yesus, melarang mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Markus pasal 10 ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya
atas mereka, Ia memberkati mereka. Yesus memberikan kebenaran tentang kasih-Nya kepada anak-anak kecil yang bertumbuh kembang dalam Tuhan. Kita diajarkan untuk selalu menuntun anak-anak yang kecil untuk selalu mengenal Tuhan atau tahu apa itu Tuhan untuk kehidupan mereka. Apa bukti Yesus tentang mengasihi anak-anak? Ada 3 hal penting, yaitu poin yang pertama itu anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Terdapat di Markus pasal 10 ayat 14, yaitu dengan bunyi, ketika Yesus melihat itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, pertama itu adalah bukti dari kasih Allah kepada kehidupan kita, terutama kepada anak-anak. Dan yang kedua adalah sikap anak kecil kepada orang tua. Dari sikap anak kecil kepada orang tua yang jujur dan apa adanya. Sikap anak kecil terhadap orang tua tergantung orang tuanya mengajarnya. Tergantung sikap orang tuanya bagaimana. Tergantung sikap orang tuanya mengajar. Karena anak-anak kecil mereka meniru cara bersikapnya orang tua, cara berlakunya orang tua. Mereka meniru apa yang baik, apa yang buruk, mereka belum memahami. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua yang tahu apa yang buruk, apa yang baik untuk mereka, kita harus memisahkan, memilih semua itu. Sikap anak kecil yang sederhana, polos, apa yang ingin dikatakan dikeluarkan, jujur, seperti sikap Tuhan. Itu adalah merupakan kasih nyata dari Yesus Kristus terhadap anak-anak kecil. Yang poin yang kedua yaitu Yesus mengangkat derajat anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 15, yaitu dengan berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, dari ayat tersebut Yesus sudah mengangkat derajat anak-anak kecil. Ya, misalnya surga ada di telapak kaki ibu. Sama juga dengan yang ada dalam Alkitab, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya kita harus belajar dari sikap anak kecil dan perilaku anak kecil yang jujur, polos apa adanya, dan sama seperti Tuhan memandang kita dengan penuh kasih, begitu juga dengan mereka anak-anak. Yesus memprioritaskan anak-anak kecil. Yesus mengutamakan sikap anak kecil, mengutamakan anak kecil dalam hal kerajaan surga. Berarti Tuhan itu tahu anak-anak kecil ini penting. Sama seperti kita memprioritaskan anak-anak kita dalam pelayanan, dalam perkembangan, dalam mengenal Tuhan, dalam kehidupannya. Karena anak-anak kecil masih perlu untuk dibimbing, dibentuk,
untuk pelayanan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk segala sesuatu yang bersifat kerohanian. Maka daripada itu, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua bagi mereka, kita harus membimbing, mengarahkan mereka harus kemana mereka bertujuan, harus kemana tujuan mereka dalam Kristen, dalam agama mereka. Untuk kita bimbing, kita prioritaskan dan mengajar mereka tentang Yesus dalam kehidupan mereka, betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan mereka. Menjaga tumbuh kembang anak sama artinya kita menjaga dan menyambut kerajaan Allah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Anak-anak yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sebagai bukti berkat nyata dari Tuhan Yesus, berkat yang bisa dilihat dari Tuhan Yesus, berkat yang bisa kita pelihara, berkat yang bisa kita kembangkan, berkat yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Maka daripada itu, kita harus melibatkan anak-anak kita dalam pelayanan, mengenal Yesus, dalam organisasi anak, dalam mengenal Yesus, dalam kehidupan mereka. Dalam pelayanan anak, bukanlah pelayanan anak yang sepele, tetapi justru pelayanan yang sangat penting untuk masa depan. Karena pelayanan anak, kita sedang membentuk karakter anak-anak kita. Kita melayani generasi muda bahwa anak-anak mengenal Yesus dan jalan kebenaran dan memperoleh berkat dan atas kehidupan mereka. Penuhilah setiap roh yang benar yang pada diri mereka, tuntun mereka di jalan yang benar, jangan jadi penghalang bagi mereka untuk mencari dan menemukan jalan yang baik bagi hidup mereka. Janganlah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menghalangi anak-anak datang kepada Yesus, karena anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tuntun dan bimbing anak-anak kita ke jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian khotbah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa untuk menutupi khotbah atau pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami pada hari ini, dan juga Tuhan atas kasih, atas karunia berkat-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami dengar, kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan kami dapat membimbing anak-anak yang untuk datang kepadamu, datang pelayanan untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, karena anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya Tuhan, bimbing kami dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Itulah doa dan permohonan kami Tuhan, kami mengucap syukur, amin. Sedemikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf juga atas kata dan kalimat yang salah dalam penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dosen mata kuliah Homiletika 2.